Ya, silakan masuk. Mari silakan duduk. Dengan ibu siapa? Siti Nurhalia. Perkenalkan, saya Norma Apriliani. Saya petugas gizi di klinik ini. Jadi begini Bu, setelah saya periksa ke dokter, saya mendapat rujukan untuk mendapatkan konseling gizi. Ini hasil labnya Bu. Saya mau menanyakan Bu, berapa tinggi badan ibu dan berat badan ibu? Tinggi badan saya 158 cm dan berat badan saya 47 kg. Jadi tinggi badan ibu 158 cm ya Bu, dan berat badan ibu 47 kg. Jadi setelah saya lihat hasil pemeriksaan, tekanan darah ibu cukup tinggi, kemudian juga kadar leukosит ibu tinggi, di mana batas normalnya yaitu 5.000 hingga 10.000 U per liter. Bagaimana kebiasaan makan ibu sehari-hari? Saya suka mengonsumsi makanan yang digoreng dan makanan pedas, dan saya juga kurang suka mengonsumsi makan buah dan makan sayur. Baik Bu, berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa status gizi ibu normal. Namun untuk tekanan darah ibu cukup tinggi. Saya mau bertanya sedikit Bu, apakah ibu sering merasakan mual, nyeri di ulu hati, dan kembung? Iya. Dan juga ibu suka mengkonsumsi makanan yang digoreng serta makanan pedas ya Bu. Dan di sini ibu juga kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Yang terakhir, saya ingin menanyakan, apakah ibu memiliki riwayat penyakit? Iya, saya memiliki riwayat penyakit MAH dan sudah 4 tahun terakhir ini. Baik Bu, berdasarkan hasil yang diperoleh tadi, dapat disimpulkan bahwa ibu didiagnosis menderita gastritis akut, di mana gastritis ini terjadi akibat dari pola makan ibu sehari-hari, seperti seringnya mengkonsumsi makanan yang digoreng, makanan pedas, dan juga ibu kurang konsumsi buah dan sayur. Langsung saja saya jelaskan ya Bu. Jadi gastritis akut adalah suatu peradangan di permukaan mukosa lambung. Gastritis akut ini paling sering diakibatkan oleh kesalahan diet, makan terlalu banyak, makan dengan tergesa-gesa, serta makan yang terlalu banyak menggunakan bumbu. Makanan dan minuman yang berbumbu dengan kandungan kafein dan alkohol merupakan salah satu penyebab dari iritasi mukosa lambung. Selain itu, gastritis juga bisa disebabkan oleh bakteri, virus, serta jamur. Dan faktor lainnya adalah ibu masih kurang mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Buah yang dimaksud di sini adalah buah-buahan yang tidak mengandung gas seperti pisang, apel, pepaya, semangka, serta melon. Buah-buahan ini bagus untuk dikonsumsi bagi penderita gastritis karena buah-buahan ini memiliki kandungan vitamin serta senyawa yang dapat menurunkan asam lambung. Jadi apa saja yang perlu saya konsumsi di rumah Bu? Jadi ibu sebaiknya mulai sekarang lebih membatasi makanan-makanan yang biasa ibu makan tadi dan ganti dengan makanan-makanan segar yang diolah tidak menggunakan bumbu terlalu banyak atau bumbu yang terlalu tajam seperti cabai dan merica, serta kurangi mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak karena makanan berlemak dapat memperlambat otot-otot pencernaan dan memperlambat pengosongan lambung. Selain itu, makanan berlemak juga bisa memperburuk konstipasi dan diare. Dan makanan berlemak membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk dicerna dan dapat membuat perut menjadi kembung. Selain itu, hindari makanan dan minuman yang mengandung kafein seperti teh dan kopi. Minuman tersebut dapat diganti misalkan dengan jus buah ataupun jus sayur. Saya akan memberikan diet untuk ibu. Di sini saya memberikan
memberikan diet lambung 1. Tujuan dari diet ini adalah untuk memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebih. Bentuk makanan yang diberikan yaitu makanan lunak seperti bubur nasi, bubur sayur, serta jus dan yang lainnya. Jadi, makanan apa saja yang boleh saya konsumsi dan makanan apa saja yang harus saya hindari? Di sini saya akan menjelaskan makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan yang harus dihindari. Yang pertama, untuk makanan pokok atau sumber karbohidrat yang boleh dikonsumsi yaitu beras yang dijadikan bubur atau yang dihaluskan, roti yang dipanggang atau yang dijadikan bubur roti, tepung beras, tepung maizena, tepung sagu, tepung hongkue yang dibuat untuk puding, gula pasir, gula merah, dan sirup juga boleh dikonsumsi. Dan makanan pokok yang harus dihindari yaitu seperti beras ketan, jagung, ubi, talas, serta singkong. Untuk sumber proteinnya yang boleh dikonsumsi yaitu seperti ayam tanpa kulit, ikan yang sudah dihaluskan, serta telur rebus. Untuk makanan yang dihindari seperti daging ayam dan daging sapi yang mengandung banyak lemak, serta olahan daging yang diawetkan. Tahu dan tempe boleh dikonsumsi asalkan proses memasaknya tidak digoreng. Untuk sayuran, pilih sayuran yang rendah serat serta proses pengolahannya dengan cara dihaluskan seperti bayam, tomat, labu kuning, labu siam. Hindari mengkonsumsi sayuran mentah dan sayuran yang menimbulkan gas seperti lobak, kol, dan sawi. Buah-buahan yang bagus untuk dikonsumsi seperti pisang, apel, semangka, dan melon. Hindari buah-buahan yang mengandung banyak serat dan menimbulkan gas seperti nangka, durian, kedondong, serta nanas. Bumbu-bumbu yang boleh dikonsumsi seperti garam dan kecap, namun digunakan dalam jumlah terbatas. Jika dirasa bumbu tersebut kurang menyegarkan, dapat ditambahkan dengan bawang merah dan bawang putih, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Kemudian hindari pemberian bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Untuk minuman sebaiknya konsumsi air putih atau jus buah dan jus sayur. Hindari minuman yang mengandung kafein dan minuman beralkohol. Baik Bu, di sini saya akan memberikan contoh untuk susunan menu Ibu sehari-hari. Dapat dilihat di sini untuk makanan pokoknya bisa Ibu jadikan seperti bubur nasi. Untuk lauknya misalnya mau konsumsi daging, di sini dapat diolah menjadi sup bola-bola daging karena daging di sini terlebih dahulu dihaluskan, jadi nggak apa-apa untuk dikonsumsi. Untuk selingannya bisa dilihat di sini ada puding maizena ataupun jus mangga, bisa dikonsumsi selama tidak mengandung serat yang tinggi dan tidak mengandung gas. Untuk minumannya Ibu bisa mengkonsumsi sirup ataupun jus-jus buah yang lainnya. Dan selain untuk dijadikan jus, buah juga bisa dibuat menjadi bubur buah, sup buah, ataupun yang lainnya selama buah itu tidak mengandung gas yang tinggi. Apakah dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi bisa Ibu terima dan Ibu pahami? Iya Bu, bisa. Baik Bu Siti, proses konseling hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati tadi dapat dijalankan dengan baik. Untuk konseling selanjutnya dapat kita rencanakan 2 minggu setelah konseling ini dilaksanakan. Iya, baik Bu. Terima kasih atas konselingnya hari ini. Ya, sama-sama.